kepada ibu semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat, luar biasa. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad sallallahu la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Al-ayat sadaqallahu azim. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ridho dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan kajian ilmu ini terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan juga kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita di Agustus ini, kita akan membahas tentang nikmat-nikmat prioritas, nikmat-nikmat utama yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Kenapa perlu membahas tentang nikmat prioritas, nikmat utama? Karena bicara tentang nikmat Allah itu tidak akan mungkin kita sanggup untuk membicarakannya. Karena begitulah penegasan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Cuma kadang-kadang antara apa yang disebutkan dalam ayat dengan realitasnya kadang-kadang agak berbeda. Allah mengatakan nikmatnya begitu banyak, luar biasa. Jika mencoba manusia menghitungnya tidak akan sanggup. Tetapi di sisi lain banyak manusia yang merasa kekurangan nikmat, bahkan kufur. Jadi dalilnya mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, dan dia Allah telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup menghitung. Jadi Allah bilang begitu. Tapi realitanya banyak manusia yang merasa kurang apa? Kurang. Makanya tidak bersyukur atas. Bahkan satu-satunya atau salah satu ayat dalam Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang ayat pertamanya itu diawali dengan kata taukid, ya, dengan huruf taukid, penegasan inna, itu salah satunya adalah ayat tentang nikmat. Bayangkan ada 114 surat, tapi hanya ada 4 ayat yang ayat pertama itu diawali dengan kata taukid, dengan kata sesungguhnya. Hanya 4. Nah, di antara 4 itu ayat yang diawali dengan kata sesungguhnya atau taukid atau penegasan itu, salah satunya adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yaitu surat yang bicara tentang nikmat. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Jadi Allah sudah mengatakan sesungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Nah, tapi banyak manusia yang merasa dirinya tidak memiliki. Nah, ini kan kontras gitu ya, antara ayat yang menegaskan tentang begitu dahsyatnya nikmat Allah dengan sikap manusia terhadap kenikmatan. Oleh karena itu maka perlu kita kaji, ya, perlu kita kaji.
itu nanti kita akan bahas. Nah, apa di antara nikmat-nikmat prioritas itu, nikmat-nikmat utama itu? Dalam kesempatan ini kita akan bahas 3 saja tentang nikmat prioritas. Satu, nikmat prioritas itu adalah nikmatul hayat, nikmat hidup kita. Nikmat hidup, nikmat kita sehat, nikmat kita bisa berkeluarga, bisa beramal. Ini nikmat prioritas, namanya nikmatul hayat. Makanya kita bangun tidur itu doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita sebelum mensyukuri nikmat apapun, maka satu, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, manusia kalau bangun masih dalam kondisi hidup, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Jadi sebelum menikmati apapun, mensyukuri nikmat apapun, yang pertama disyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kalau manusia bangun tidur masih hidup, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tapi nikmat hidup ini kan sering dilupakan, sering diabaikan. Kalau kata Ibnu Athaillah, kenapa nikmat hidup sering dilupakan, sering diabaikan? Karena nikmat hidup ini termasuk nikmat ijad, nikmat bawaan, nikmat yang nempel, nikmat yang melekat. Ya, kata Ibnu Athaillah itu nikmat itu terbagi 2. Satu, nikmatul ijad, wa nikmatul imdad. Nikmat ijad, nikmat penciptaan, dan nikmat al-imdad, pelengkap, penunjang. Kata Ibnu Athaillah begitu. Nikmat ijad itu nikmat yang melekat. Salah satunya nikmat, karena nikmat hidup ini melekat, karena nikmat hidup itu bawaan, karena nikmat hidup itu nempel dengan penciptaan kita, maka nikmat ini sering dilupakan. Itu nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Tapi manusia itu kadang-kadang menganggap sesuatu itu nikmat ketika sesuatu yang dibuat dari dirinya. Makanya saya sering ngasih pertanyaan atau survei kecil-kecilan. Benar nggak sebetulnya nikmat ijad itu, nikmat hidup itu sering dilupakan dibandingkan dengan nikmat imdad? Ya salah satunya, kalau saya tanya bapak-bapak, kalau bangun tidur masih dalam kondisi hidup, mata masih melek, telinga masih ngedengar, tangan kaki masih bisa bergerak, otak masih bisa mikir. Kemudian lihat handphone, pas lihat handphone ada invoice masuk, Pak sudah ditransfer ya jatah yang lalu 200 juta. Kira-kira alhamdulillahnya senangan yang mana? Apa kencangan yang mana kira-kira? Kencangan alhamdulillah pas ketika bangun hidup atau melihat WA ada invoice masuk transferan 200 juta. Kencangan mana kira-kira alhamdulillahnya? Kencangan yang 200 juta. Saking kagetnya pagi-pagi udah dapat 200 juta, mati dia pasal itu. Saking kagetnya apa? Mati. Pilih mana? Pilih hidup, sehat, dapat 200 juta, kaget mati. Pilih yang mana kira-kira? Dan begitu manusia. Jadi pasti dapat transferan 200 juta itu lebih kencang alhamdulillahnya daripada masih hidup. Kenapa sebabnya Ustaz begitu hidup itu melekat ijad dia. Tapi 200 juta itu di luar diri kita, imdad dia. Padahal yang imdad itu, yang pelengkap itu, yang penunjang itu tidak bisa diapa-apain kalau yang ijad itu nggak ada. Kan begitu, kata Ibnu Athaillah begitu dalam kitab hikmahnya itu. Ini manusia kadang-kadang tentang urusan nikmat Allah aja. Kita itu kadang-kadang banyak yang tidak kenal. Makanya para ulama mengatakan ataupun di dalam kamus lisan Allah mengatakan syukur itu definisinya adalah al-i'tiraf. Syukur itu definisinya al-i'tirafu bi ni'amihi wa isti'malu bima yardihi. Syukur itu artinya adalah al-i'tiraf, mengenal, mengakui, mengetahui
tentang nikmat-nikmat Allah dan menggunakan nikmat dengan apa yang diridhoi si pemberi nikmat. Itu syukur. Jadi syukur itu artinya al-iqtiraf. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersyukur kalau tidak iqtiraf, tidak mengenal, tidak mengakui, tidak mengetahui. Makanya kufur itu tidak mengakui nikmat. Kufur itu artinya tertutup terhadap nikmat. Jadi disebut istri yang kufur terhadap suami, istri yang tidak mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah yang melalui perantara kufur. Jadi kita tidak akan bisa bersyukur kalau tidak iqtiraf, tidak kenal dulu dengan apanya. Jadi pertama adalah nikmatul hayat. Nikmat apa? Nikmat hidup. Nanti dari hidup itu satu ada sehat, dua ada panca indera, ada akalnya, tiga ada terus itu nikmat hidup. Itu namanya nikmat pertama yang sesungguhnya. Saking pentingnya nikmat hidup itu, Quran itu sampai mengulang kata hidup itu 191 kali dalam Quran. Jadi ada 191 kali kata hidup itu diulang dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa kehidupan itu bagian dari kenikmatan. Dan banyak orang yang di akhirat yang sudah mati itu minta dihidupkan kembali. Ini yang masih hidup minta mati gitu. Gara-gara masalah-masalah dikit langsung dikit-dikit ingin mati, dikit-dikit ingin mati. Ya. Gara-gara suami nikah lagi perempuan, kalau kita mati aja ya. Mendingan kalau mati langsung masuk surga misalnya. Ini kan kalau mati masuk mana? Masuk neraka dulu. Mana belum ada tutorial cara kabur dari neraka tidak misalnya. Dan begitu masalahnya. Jadi nikmatul hayat pertama nikmat kehidupan. Ada 191 kata hayat. Dari 191 kata hayat itu, Profesor Mardan itu kemudian memeras maknanya paling tidak 4. Bayangkan dari 191 kali kata hayat diulang, kata Profesor Mardan, tapi arti keseluruhan dari kata hayat ini paling tidak cuma 4 saja. 1, hayat itu artinya al-harakah. 2, hayat itu artinya as-su'ur. 3, hayat itu artinya wa'nya. 4, hayat itu artinya al-ma'rifah. Jadi 1 artinya adalah gerak, 2 artinya adalah rasa, 3 artinya adalah sadar, 4 artinya adalah pengetahuan atau tahu. Makanya orang disebut kata hidup kalau 4 cirinya itu ada. Ya, jadi katakan orang itu hayat, hidup kalau 4 ini ada. 1 bergerak dinamis, 2 punya perasaan, punya rasa, 3 dia sadar, 4 dia tahu. Makanya ini orang hidup. Tapi kalau ada orang yang hidup tapi tidak gerak, dinamis, orang hidup tapi tidak punya rasa, orang hidup tapi tidak sadar, orang hidup tapi tidak mau tahu dan tidak punya rasa, tidak punya keinginan untuk rasa tahu atau mencari ilmu, ini namanya orang pingsan, atau orang tidur, atau orang sekedar bernapas dan bernyawa. Itulah yang membedakan kita sekarang udah melek dengan orang yang tidur. Sama-sama dikatakan orang hidup, tetapi beda. Karena hidup itu ada yang berfungsi, ya, berfungsi. Itu satu pertama ya. Yang kedua namanya nikmat yang prioritas juga yang luar biasa, namanya nikmat kebebasan. Manusia itu makhluk yang bebas menentukan nasibnya, memilih mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Tapi semua pilihan itu punya konsekuensi. Kebebasan memilih itu namanya adalah hurriyah, kemerdekaan, nama lain istiqlal. Makanya kata Imam Ghazali, di antara salah satu ciri manusia otentik itu adalah manusia yang mukhtar, manusia yang bebas memilih. Ada 5 ciri manusia otentik. Itu adalah filsafat moral Imam Ghazali. Manusia itu ada manusia otentik, ada manusia yang KW. Ada otentik sebagai manusia, ada yang KW sebagai manusia. Ya.
semuanya, kebinatang buasan, ada jiwa kemanusiaannya, ada jiwa kesetanannya, ada insaniannya, ada syaitannya, bahkan ada jiwa malakiyah itu dalam diri manusia. Ya, satu ada karakter kebinatang buasan, kebinatangan, dua ada karakter kemanusiaannya, tiga ada karakter kesetanannya, empat ada karakter kemalaikatan. Itu diri kita itu begitu. Makanya kita kalau tidak tazkiyah, tidak mendidik jiwa kita, tidak ada tarbiyah jiwa, itu nanti yang dominan adalah karakter binatang, bahkan karakter setan. Nah, ketika karakter binatang dan setan yang dominan, itulah kita tidak otentik lagi sebagai manusia. Otentik lagi sebagai manusia. Makanya saya bilang begini, ya. Kenapa saya meneliti tentang konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran? Ya karena problematika manusia itu adalah problematika kejiwaan. Negara kita ini kan sudah merdeka 81 tahun, tapi kan korupsinya masih luar biasa. Ya, yang saya ambil dari data KPK, ternyata tahanan KPK itu rata-rata kan satu pendidikannya S2 paling tinggi, dua pendidikannya adalah S3, yang ketiga adalah S1 sarjana. Dan tidak ada tahanan KPK itu yang pendidikannya SMA, karena pejabat negara tidak ada yang SMA, kecuali wakil presiden. Iya, kecuali wakil presiden yang kayak gitu. Jadi bayangkan, yang kedua dari tiga tingkatan itu rata-rata yang ditahan itu, tahanan KPK yang korupsi itu bukan orang yang gajinya di bawah UMR. Betul nggak kira-kira? Kira-kira tahanan KPK itu gajinya di bawah UMR atau di atas UMR? Atau mungkin berlipat-lipat, berkali-kali lipat daripada? Artinya itu bisa dipatahkan. Kalau misalkan ternyata orang korupsi itu satu, bukan orang tidak berpendidikan, tidak punya ilmu, punya ilmu. Dua, orang korupsi itu bukan orang miskin. Ternyata dia secara material orang yang gajinya 10 kali lipat mungkin dari UMR. Tapi problemnya di mana? Problemnya di jiwanya, di mentalnya. Problemnya di mental. Makanya saya bilang, dalam teori metrik prioritasnya Eisenhower, ya, dalam teori metrik prioritasnya Eisenhower itu penting tidak penting, mendesak tidak mendesak, konsep pendidikan jiwa manusia itu sudah penting dan mendesak. Dan kita kalau pakai teori metriknya Eisenhower kan begitu, penting tidak penting, mendesak tidak mendesak. Kalau yang penting ketemu dengan yang mendesak berarti apa? Eksekusi, gaskeun kata anak sekarang. Kalau misalkan dia penting tapi tidak mendesak, dia baik. Penting tapi tidak mendesak, agendakan, agendakan, jadwalkan. Tidak penting tapi mendesak, delegasikan. Kalau tidak penting tidak mendesak, hilangkan. Nah, kita kadang-kadang banyak yang tidak penting tidak mendesak dikerjain ya. Tapi yang penting kalau mendesaknya kadang-kadang dia baik. Kan begitu. Jadi konsep pendidikan jiwa itu bukan lagi tidak penting, bahkan penting dan mendesak, harus disegera. Ya, tuh ada Profesor Yuli, ada yang lain. Ya, kita ini kan gini Pak. Jadi ceritanya ini, saya sidang tertutup memangnya agak ramai. Kita ini kan konsep pendidikan kita itu dari dulu ini kan harus ada pemikir. Kan kalau dokter itu kan PhD Pak, kalau dari luar itu ya, PhD itu artinya filosofi dokter. Kalau di kita baru ya, kalau dari luar itu dokter itu PhD, filosofi dokter. Jadi seorang dokter itu harus berpikir filosofi, mendasar, mengakar.
Jadi saya bilang begini, ya cuma kan saya bukan siapa-siapa. Jadi teori pendidikan kita selama ini kan selalu menggunakan teori Benjamin S. Benjamin S. itu kan ranah pendidikan itu kan 3. Satu ranah kognitif, intelektualitas, 2 ranah afektif, gitu, rasa atau attitude, 3 ranah psikomotorik, sikap atau respon, gitu, bagaimana dia terhadap sesuatu. Kan itu kognitif, afektif, psikomotorik. Itu ranah pendidikan kan yang dicetuskan Benjamin S. dari tahun 1954 itu kan gitu. Nah, tapi kan ternyata konsep pendidikan S. itu kan tidak melahirkan peserta didik yang memang soleh gitu. Bahkan kita kadang-kadang pendidikan kita itu identik kepada hal yang bersifat kognitif. Dulu kita ketika sekolah misalkan rapot itu kan semuanya kognitifnya ada semua ketika sekolah. Dan yang paling ironis lagi, sekolah 6 tahun lulus dan tidak lulusnya ditentukan oleh 2 mata pelajaran. Satu matematika, yang kedua bahasa Indonesia yang disebut dengan mata kuliah ataupun soal UN. Ini kan udah sampai ke sana. Makanya tidak sedikit orang sekolah tapi tetap hasilnya buruk. Tidak sedikit orang di sekolah masih terjadi perundungan atau bullying. Tidak sedikit orang sekolah tapi melawan. Banyak orang-orang yang pintar secara kognitif tetapi miskin secara spiritual, adabnya. Maka saya tawarkan, kata saya, Quran menawarkan konsepnya bukan kognitif, afektif, psikomotor, tapi yang ditawarkan Quran itu adalah 1 tilawah, 2 tazkiyah, 3 baru taklim. Kan begitu. Itu namanya metode tazkiyatun nafas. Karena Nabi Ibrahim kan berdoa, begini doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 129. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul yang bertugas 1 membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan Quran dan hikmah, 3 membersihkan diri mereka. Jadi kalau Nabi Ibrahim tingkatannya Pak, membacakan, tilawah, taklim, tazkiyah. Kemudian turun Al-Baqarah 151. Turun misalkan surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, surat 62 ayat 2. Turun surat Ali Imran ayat 164. Itu 3 surat itu turun, itu meluruskan tentang redaksi yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim tilawah dulu, kemudian dia taklim dulu, kemudian baru tazkiyah, pembersihan jiwa. Kemudian Quran turun, Al-Baqarah 151, Al-Jumu'ah ayat yang kedua, maupun Ali Imran ayat 164. Itu redaksinya dirubah. Tilawah, tazkiyah, taklim. Jadi taklim itu adalah ketiga setelah tazkiyah. Jadi yang pertama tilawah dulu. Tilawah ini kan konsekuensi logisnya kan tentang pentingnya pendengaran. Makanya karena yang berfungsi dalam diri manusia itu pendengaran, yang berfungsi pendengaran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kita harus ngaji? Ini ngaji ini proses tazkiyatun nafas. Karena terkait dengan pendengaran itu kita harus 3. Hak telinga kita itu 3. 1, telinga itu harus didengarkan kepada hal-hal yang benar, yang baik. Itu telinga. Didengarkan kepada Quran, didengarkan kepada nasihat, didengarkan ke pengajian, itu hak telinga itu. Dikeluarkan dari hal-hal yang buruk, diproteksi supaya tidak masuk lagi yang buruk. Itu hak telinga kita. Nah, jadi kalau yang masuk adalah yang baik, yang benar, itu proses namanya terinternalisasi, nanti kemudian ditazkiyah, dibersihkan dia. Kalau bahasa Imam Ghazali begini Pak, bahasa Imam Ghazali, Bapak Ibu tidak mungkin nanam sesuatu walaupun bibitnya bagus kalau misalkan tanahnya tidak digemburkan dulu.
di tanah nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita mau nanam sesuatu, tanahnya diapain dulu? Digempurkan dulu, gulmanya dibuang. Jadi jangan sampai kita beli bibitnya unggul, ternyata pas begitu langsung ditanam aja mati, Pak. Nah sekarang itu orang, Pak, dicekokin dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi jiwanya kotor. Sehingga nanti ilmu yang tumbuh itu adalah bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang mencelakakan. Makanya banyak orang pintar kerjanya dipakai nipu gitu. Banyak orang pintar kerjanya dipakai minterin orang. Banyak orang pintar kerjanya dipakai, kenapa? Karena ternyata tanahnya tidak digempurkan dulu, tidak dibersihkan dulu, hatinya tidak bersih, diisi berbagai macam ilmu, akhirnya keluar ilmu yang tidak bagus. Maka Quran mengajarkan sebelum taklim tazkiyah, bersihkan dulu. Makanya dalam agama kita ada adab taklim dulu. Itu saya ajar muji di dalam kitab taklim itu ada adab taklim. Ada adab taklim. Jadi kenapa banyak orang yang punya ilmu tapi ilmu yang tidak bermanfaat? Jangan-jangan adab terhadap ilmunya pun nggak ada. Terus kita kalau ngaji taklim gitu itu atas kita itu ilmu nggak nempel, ilmu nggak manfaat, ilmu nggak berkah. Jangan-jangan kita adab taklimnya nggak ada. Sampai saya ajar begitu. Bahkan Imam Hasyim Al-Asy'ari juga nulis kita namanya adab taklim wal ta'lim. Ya, adab tentang belajar dan mengajar dan seterusnya. Nah, jadi begitu. Jadi pendidikan jiwa itu kan bukan lagi sampingan, tapi dia sudah menjadi perkara yang sangat penting. Jadi itu nikmat yang kedua adalah nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan memilih. Nah, kalau bicara kemerdekaan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah perkara yang memang sangat menarik ya. Karena kita setiap tahun masalahnya memperingati hari kemerdekaan kita. Saya ingin kutip satu alinea, alinea ketiga, supaya kita sadar ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar begini, kita bicara merdeka secara nasional ya, bukan hanya merdeka secara personal. Dalam Undang-Undang Dasar itu ada ungkapan begini: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Terus selalu dibacakan setiap 17 Agustus oleh pembina bacaan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Harus ditebali di bawah. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian ujungnya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Bahwa kita ini merdeka atas berkat rahmat. Rahmat itu pertolongan, bantuan Allah. Ini pemimpin kita itu orang-orang pintar. Makanya kita kadang-kadang mengalami penurunan. Kalau dulu wakil presiden itu gagal-gagal, dulu. Ini kita kadang-kadang makin kesini, kita kadang-kadang pendidikan makin maju, makin berkembang, tapi kesini kadang-kadang kita itu makin turun kan? Itu bingung betul juga. Kalau dulu sebelum pendidikan tinggi kita semakin banyak, era AI juga semakin ini, dulu hebat-hebat, Soekarno, Hatta, gitu. Ya, makanya kalau kata Ustaz Ahmad begitu, merdeka itu kalau di dompet kita gambarnya Soekarno, Hatta. Kalau gambarnya Pak Timurah itu masih perjuangan dan penjajahan gitu. Ya, gitu. Jadi apa di situ maksudnya? Atas berkat rahmat Allah. Artinya para pendiri negeri ini sadar, sesadar-sadarnya, kalau bukan karena bantuan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah,
mustahil kita merdeka. Mustahil kita merdeka. Karena kalau dalam teori, mungkin teori kemiliteran, teori kemanusiaan, ini kan tidak apple to apple. Penjajah itu dari sisi postur tubuhnya, masya Allah, giginya cukup. Kalau kita mungkin dulu kalau zamannya sekarang disebutnya stunting kayak gitu, kurang gigi kayak gitu. Nah itu giginya tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Pejuang kita jangkis, jangkung, kurus tipis gitu. Pejuang kita dari sisi perlengkapan, senjatanya mereka lengkap, senjata mesin, kendaraannya tank anti peluru. Kita senjatanya bambu runcing, golok, keris. Jenderalnya bukan pakai tank anti peluru, pakai ditandu, batuk-batuk lagi. Ini kan tidak apple to apple. Belum lagi sudah adanya para londo hitam, londo ireng, bangsa-bangsa pribumi yang menjadi pendukung, pensupport, bahkan kaki tangan dari para. Ini sudah sangat mustahil kalau pakai ilmu kemanusiaan. Jadi sangat mustahil. Satu, dari sisi postur tubuh tidak imbang, dari sisi senjata juga tidak imbang. Apalagi dari sisi terlatihnya, mereka itu memang tentara asli, kalau kita bukan tentara asli. Ya, bukan tentara asli kita. Makanya sebutnya peta pembela tanah itu adalah rata-rata rakyat. Ketambah lagi penjajah udah punya mata-mata dan orang-orang pribumi yang setia kepada mereka. Tetapi faktanya kita itu merdeka. Makanya para pendiri kita mencantumkan dalam undang-undang itu alinea ketiganya, merdeka ini atas berkat rahmat. Ini kan pesannya jelas. Yang menyebabkan kita merdeka itu ada aspek lain, namanya aspek spiritual. Sama membangun negara ini Pak, harus ada unsur aspek spiritualnya, ada aspek moralnya. Tidak semata-mata aspek politik, aspek ekonomi, aspek hukum, tapi aspek spiritual itu kadang-kadang sering diabaikan karena mungkin abstrak. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu kira-kira, apa yang tidak ada di negara kita? Saya tanya, apa yang tidak ada di negara kita? Apa yang tidak ada di negara kita? Susah jawab. Kejujuran dan keadilan kita. Gunung kita kan tinggi, gunung kita itu masuk isinya ada emasnya, ada nikelnya, ada batu baranya, ada mineralnya, dan juga sumber daya lainnya, gas dan lain sebagainya. Laut kita itu luas, karena saking luasnya ikannya banyak. Makanya ada orang Cina yang ngambil ikan di Indonesia. Ketika ditanya kenapa kamu ngambil, ini adalah ikan dari tempat kami yang lari ke Indonesia. Karena laut Indonesia saking luasnya gitu. Hutannya itu disebut katanya sebagai paru-paru dunia. Hutan kita kebakar, dunia semuanya sesak. Tanahnya itu airnya banyak, subur, apapun ditanamin tumbuh. Kan begitu. Tetapi kan APBN-nya dari mana Pak kebanyakan? Dari pajak. Berapa persen APBN kita dari pajak? 80% dari pajak, 20% lagi dari mana? Dari hutang. Lalu sumber daya alam dari mana? Nggak tahu kita kemana ini. 80% dari pajak, 20% dari hutang. Kemudian sumber daya alam di mana ini? Yang kaya tadi. Jadi artinya kalau bicara tentang fasilitas, mungkin negara di bumi ini yang anugerah yang terbesar dari Allah itu negara kita. Tapi karena mungkin karena tidak ada aspek moralitas, aspek spiritualitas, sehingga kita kadang-kadang, nah ini yang tidak bisa kita harusnya aspek itu. Dan itu sudah dicantumkan. Jadi membangun negara itu perlu aspek spiritualitas. Kalau dalam Quran surat yang kelima ayat yang ke-12 begini Pak. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman sesungguhnya aku bersama kalian, pertolonganku, bimbinganku bersama kalian. Satu, ini semuanya aspek spiritualitas. Lain aqamtumus shalah, jika kalian tetap mendirikan shalat, beribadah kepada Allah. Wa ataitumuz zakat, kalian mengeluarkan zakat. Wa amantum bi rusuli, kalian beriman kepada Rasul. Wa
azartumuhum, kalian senantiasa membela ajaran sunnahnya, wa aqradtumullaha qardan hasanah, kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, bantu sesama kalian. Ya, jadi bukan pemimpin negara itu kita juga bukan pemimpin negara aja, kita disuruh membantu orang yang susah. Jadi satu lain aqamtumus shalah itu dalam ayat ini sebagai faktor yang bisa mengundang campur tangan Allah. Ini namanya aspek spiritual. Mendirikan sholat itu simbol ibadah. Dan berdasarkan Indonesia Muslim Report, itu ternyata data dari Indonesia Muslim Report itu, orang sholat di Indonesia ini dari umat Islam yang 85% ini, yang sholat 5 waktunya itu cuma 38,9%. Jumlah masyarakat Indonesia berapa Pak? Taruhlah 270 juta. Muslimnya 85%. 85% dari 270 juta berapa? Hah? 200 jutaan lebih. Dari 200 jutaan lebih itu, ternyata yang sholatnya itu 5 waktu itu 38,9%. 38,9% dari 200 juta kira-kira berapa? Taruhlah 77 juta. Disurvei lagi, dari 77 juta yang sholatnya di masjid itu cuma 2%. Berarti berapa juta? 77 juta yang sholatnya di masjid cuma 2%, berarti berapa juta? Taruhlah 1,5 juta. Jadi bayangkan dari 200 juta Muslim Indonesia yang sholat 5 waktu cuma 77 juta, dari 77 juta yang sholat di masjid 2% cuma 1,5 juta. Berarti bayangkan dari 200 juta Muslim Indonesia yang di masjid cuma 1,5 juta. Bagaimana mungkin kita bisa akhirnya negara bisa maju? Jangan begitu. Dan yang 1,5 juta inilah yang menyebabkan sebetulnya negara kita nggak diazab Allah, kan begitu. Dalam diskusi Allah berfirman apa? Inilah uhimmu bi ahlil ardi adaba. Sesungguhnya aku ini kereget, sudah sangat ingin menghancurkan suatu negeri karena banyaknya penyimpangan, keingkaran, perbuatan maksiat. Jadi Allah itu sudah greget. Kalau melihat penduduk negeri yang maksud itu sudah greget, ingin langsung menurunkan azabnya. Tapi hadis itu diteruskan, fa'idha nazartu ila ummaril masajid. Tapi ketika aku lihat masih ada umat hamba-hambaku yang memakmurkan rumahku, masjid-masjid, masih ada yang berjamaah. Wa ilal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang yang istighfar di malam hari. Wa ilal mutahabbina fiyya, masih ada orang yang saling mencintai karena aku. Saraftu dzalika anhum, aku enggak jadi menurunkan azabku ke negeri itu, aku palingkan azab. Jadi bayangkan Allah itu pertama ketika melihat orang yang sudah menyimpang, sudah ingin menurunkan azabnya ke suatu negeri, dihancurin aja itu negeri. Tapi kemudian Allah tengok juga ke rumahnya, masih ada orang yang memakmurkan rumah aku, sholat di masjidku, di rumah aku palingkan. Jadi negara ini tidak diazab karena oleh 1,4, karena faktor siapa? 1,5 juta kan yang masih mau memakmurkan masjid Allah. Makanya kalau pemerintah tahu tentang hadis ini dan ini menjadi faktor negara tidak diazab, harusnya yang 1,5 juta tadi yang memakmurkan masjid dapat tunjangan tuh Pak. Setuju nggak kira-kira Pak dapat tunjangan? Para pensiunan yang di masjid itu ternyata adalah mereka orang-orang yang menyebabkan negara ini tetap aman, tidak diturunkan azab gitu. Aki-aki itu dapat tunjangan kan? Yang sholatnya 5 waktu tidak pernah absen ke masjid selama 1 bulan 5 juta. Kemudian kalau 1 tahun dia tidak pernah absen terus, hadiahnya pajero, pajero. Itu kira-kira mesti rame nggak Pak kira-kira? Setuju nggak kira-kira nih? Pak Jol, setuju nggak Pak Jenderal kalau misalkan begitu kira-kira? 17 Agustus tunjangan para pemakmur masjid, karena inilah yang menjalankan negara ini tetap stabil, tidak diazab Allah. Setuju nggak diberikan tunjangan gitu? Tinggal didata aja nanti sama Kiai Ahmad.
diajukan nanti ke pemerintah. Inilah manusia-manusia yang menyebabkan negara ini tetap masih sampaikan. Ini kajian ilmiahnya, kan begitu. Jadi bayangkan negara kita ini nggak diazab Allah gara-gara yang 1,5 juta. Jangan harus bersih. 1,5 juta. Dan kamu disurvei deh kira-kira Pak, kan tadi yang di masjidnya yang berjamaah berapa persen tadi? 2%. Disurvei lagi dari yang 2% 1,5 juta yang paham terhadap bacaan dan gerakan sholat berapa persen tadi? Diteliti lagi, khusus sholat berapa persen? Baru makin sedikit bagian. Ribu kita kayaknya. Ini namanya aspek spiritual Pak. Dan ini disadari oleh para pemimpin kita. Itu tidak boleh dilupakan. Tapi kan itu abstrak dengan ekonomi dibalik atau maju-maju kita masalah ekonomi kan begitu masalah. Jadi kita itu merdeka karena itu Pak. Makanya dalam kemerdekaan kita jangan lupakan itu. Jangan lupakan aspek spiritual, aspek moral. Kita ini kan sudah krisis moral global. Korupsinya Masya Allah, bullyingnya luar biasa, bahkan narkobanya di kita itu setiap tahun meningkat. 2024 itu kan dari BNN itu kan pengguna narkoba kita sampai 3,3 juta. Jadi hobinya marah narkoba. Kadang-kadang bahkan ada satu keluarga Pak, kasusnya Masya Allah. Suaminya terjebak dengan judol, istrinya terjebak dengan pinjol, anaknya terjebak dengan game online. Ini kayaknya keluarga dapat ngedownload kayaknya gimana. Suami terjebak dengan judi online, istrinya terjebak pinjaman online, anaknya terjebak game online. Ini jangannya keluarganya dari ngedownload kayaknya, cuma online dulu kan begitu Pak. Ya, nah ini kemerdekaan. Jadi mengisi kemerdekaan itu, dan kemerdekaan itu nikmat luar biasa. Karena dengan merdeka kita bisa menentukan tentang nasib kita sendiri. Bisa menentukan tentang, tapi nggak tahu kita sudah bisa menentukan nasib sendiri atau belum kira-kira. Sumber daya alam kita itu bisa dikelola oleh sendiri atau ternyata masih ada yang mengelola orang lain. Ini merdeka. Jadi ada merdeka Pak, yang sebabkan melibatkan spiritual ini begitu. Kita bisa belajar tentang konsep merdeka kepada 3 Nabi Ulul Azmi. 1 Nabi Ibrahim alaihi salam, 2 Nabi Musa alaihi salam, 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beda, ada alaihi salam, ada sallallahu alaihi. Jadi cuma Nabi Muhammad yang gelar ujungnya itu Pak sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya alaihi salam dengan sallallahu alaihi? Ya, sallallahu alaihi wasallam itu maknanya banyak, itu langsung dari Allah ya. Satu memang itu ya sebagai bentuk kehormatan Allah kepada Rasulullah. Tapi yang paling penting sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara Allah memproteksi Nabi kita Muhammad SAW agar umatnya tidak mengkultuskan atau sampai akhirnya menuhankan Nabi. Jadi sebetulnya dari kata sallallahu alaihi wasallam itu, seindah apapun sholawat kita kepada Nabi, setinggi apapun sastranya, itu kita tidak akan pernah menuhankan Rasulullah sebagai Tuhan. Jadi itu namanya proteksi Allah untuk menjaga konstitusi akidah umat dengan kata sallallahu alaihi. Kenapa sebabnya? Karena Nabi kita itu diutus oleh Allah setelah Nabi Isa yang pernah dipertuhankan. Makanya sebetulnya nggak ada umat Islam dari dulu sampai sekarang yang mempertuhankan Nabi kita.
Jadi bapak, ibu mau memuji Nabi setinggi apapun, kalau yang namanya sholawat tidak akan mungkin, karena di situ ada kata-kata sallallahu alaihi, semoga Allah merahmati kepadanya dan memberikan keselamatan. Kalau semoga Allah merahmati, ya Nabi berarti bukan Allah gitu. Jadi bapak setinggi apapun memuji Nabi, bapak sehebat apapun sasarannya memuji Nabi, kalau itu namanya sholawat, bapak tidak akan menuhankan Nabi. Makanya nggak ada sejarahnya umat Islam yang menuhankan siapa? Tuhan. Nah, itu kalau paham mengkaji sallallahu alaihi wasallam. Kalau paham, kita mah kadang-kadang akhirnya maulid Nabi itu disebut tentang mempertuhankan Nabi. Gimana ceritanya kayak begitu? Orang kita bersolawat, sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti kita tidak mempertuhankan Nabi. Justru semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi kalau orang paham tentang sejarah makna sallallahu alaihi wasallam aja, dia paham umat Islam ini tidak akan pernah ada yang menuhankan Nabi. Beda cinta, beda kultus, Pak. Cinta dan kultus itu beda. Ya bedanya beti lah, beda tipis. Ya beda tipis. Itu cinta dengan kultus. Jadi jangan sampai orang cinta itu disebut dengan kultus. Jadi kalau kultus itu seperti hanya cintanya Nabi, umatnya Nabi Isa kepada Nabi Isa, itu sudah pernah kultusan karena menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah menganggap Nabi Muhammad kita sebagai Tuhan, nah itu beda cinta. Jadi jangan sampai orang cinta itu ditafsirkan dia sedang mengkultuskan Nabi. Dan bahasa cinta itu Pak tidak bisa dipakai pakai logika kadang-kadang begitu. Kan begitu kata lagunya Agnes Monica, cinta itu bisa mengalahkan logika kan begitu. Orang kalau sudah cinta Masya Allah, dia yang kontrak, nganggapnya orang lain yang kontrak. Dunia terasa milik kita berdua, yang lain kontrak, padahal kontrak dia gitu. Ini nikmat yang kedua namanya. Udah masuk belum Pak? Suruh. Lanjutkan pada kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada namanya nikmatul iman. Nikmat yang prioritas itu nikmatul iman. Nikmatul Islam. Nikmat keimanan. Nikmat kehidupan Allah kasih kepada semua makhluknya. Binatang dikasih, tumbuhan dikasih, jin dikasih, orang kafir dikasih, manusia dikasih. Nikmat kemerdekaan, kebebasan memilih dikasih kepada semua manusia. Tapi kalau urusan nikmat iman itu hanya kepada manusia pilihan, manusia-manusia terbaik. Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu ini adalah manusia pilih karena manusia yang beriman. Manusia beriman itu manusia pilih. Bahkan paman Nabi yang senantiasa bersama Nabi, bahkan membela Nabi di dalam dakwahnya. Siapa namanya? Abu Thalib dapat nikmat iman. Abu Lahab dapat nikmat iman. Abu Jahal yang interaksi dengan Nabi dapat nikmat iman. Tapi kita jangankan bertetangga dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, kayaknya mimpi ketemu Nabi pun belum pernah kayaknya. Udah dapat nikmat iman belum? Artinya kita manusia apa? Iman itu pilihan, manusia pilih. Makanya harus disungguh. Nah ini 3 prioritas nikmat itu kan semuanya ijab, semuanya nikmat menempel tadi. Itu nikmat. Dan jangan pernah kita katakan begini Pak, orang beriman itu adalah orang yang bodoh karena berdasarkan doktrin. Saya sarankan kepada bapak-bapak ya, saya sarankan, kita kan sudah ngaji lama. Kayaknya sudah ada terjemahnya nih. Saya sarankan coba kalau mau bicara tentang keimanan, bahwa iman itu adalah perkara yang sangat ilmiah dan berdasar kepada ilmu dan rasionalitas, baca kitab namanya Ummul Barohin karya Imam As-Sanusi. Coba kita harus naik levelnya. Kitabnya namanya apa? Ummul Barohin karya Imam As-Sanusi. Itu kayaknya ya memang bahasanya agak kumadian sih ya, tapi udah ada terjemah kalau nggak salah.
menjelaskan tentang bagaimana iman itu sebetulnya sangat ilmiah dan berdasarkan ilmu. Imam As-Sanusi itu bukan sedang ingin mengganti dalil keimanan itu dari dalil Quran, hadis dengan dalil rasional. Bukan. Imam Sanusi ini kadang-kadang orang suka jelek duluan ya. Wah ini namanya kitab filsafat. Bukan. Jadi Imam Sanusi itu membuat kitab Ummul Barohin itu bukan ingin mengganti dalil iman Quran Sunnah dengan logika. Bukan. Imam Sanusi ingin menegaskan bahwa bicara iman itu bukan bicara tanpa ilmu gitu. Bicara iman itu bicara ilmu, bicara ilmiah. Makanya dia membagi nanti di pembukaannya begini. Sesuatu itu ada yang wajib ada, kata dia. Yang kedua ada yang mustahil ada yang jaiz, ada yang mungkin ada yang wajib adanya, ada yang mustahil adanya, ada yang mungkin adanya. Ustaz tanya, alam dunia ini masuk yang wajib ada, yang mungkin ada, atau yang mustahil ada? Alam dunia ini kira-kira? Hah? Kalau mustahil kan udah ada sekarang, nggak mungkin berarti coret tuh. Berarti tinggal dua. Dunia ini termasuk alam ini, termasuk yang wajib, termasuk yang mungkin. Tinggal dua. Tadi yang mustahil dicoret kalau itu. Karena kita sudah ada di alam. Yang mana di antara yang dua kira-kira? Mungkin ada. Dia bukan wajib ada, mungkin ada. Namanya muhdis dia. Mungkin alam ini bisa ada, bisa tidak ada. Nah pertanyaannya, kenapa sekarang alam itu menjadi ada? Karena ada yang mengadakan. Betul nggak? Alam ini kenapa ada, Pak? Karena ada yang mengadakan. Nah pertanyaannya, siapa yang mengadakan alam ini? Yang menciptakan alam. Yang menciptakan alam ini mungkin nggak Yesus kira-kira? Mungkin nggak Lata dan Uzza dan Manat kira-kira yang menciptakan alam? Kan nggak mungkin. Berarti kalau begitu yang menciptakan alam ada penciptanya. Alam ini ada karena ada yang menciptakan. Jadi begitu. Nah jadi Imam As-Sanusi itu bukan sedang mengganti dalil Quran dengan dalil rasional, tapi dia ingin mengajarkan bahwa iman itu bukan bicara dogma gitu. Bukan semata-mata dogma, tapi iman itu adalah sesuatu yang ilmiah, keilmuan, bahkan logik. Begitu Imam Sanusi itu menulis kitab Ummul Barohin itu. Karena kita tuh kadang-kadang dituduh orang beriman itu bukan orang tidak berilmu. Begitu. Makanya dia membagi kepada tiga: wajib, mustahil, dan jaiz. Nah alam ini mungkin, kita ini mungkin ada. Bukan mustahil, mungkin kalau ada. Karena dia mungkin, kenapa? Kalau tidak ada yang mengadakan, tidak mungkin. Adanya itu karena ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan alam ini siapa? Kan begitu. Makanya akal kita nanti ngomong, diciptakan sama siapa? Sama Yesus? Nggak mungkin. Yesusnya bikin mulu kan? Diciptakan anak ini sama dewa ini, sama dewa itu nggak mungkin. Berarti yang menciptakan alam ini Tuhan. Nah, siapa Tuhan? Dijelaskan dalam firman Tuhan. Tuhan itu adalah Allah khalaqas samawati. Kan begitu artinya. Itu iman itu begitu. Nikmatul iman. Ya. Jadi itu nikmat yang utama, yang prioritas. Nah, tapi bagaimana pengaruh keimanan itu dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Makanya iman ini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kata teman saya itu, Ustaz, kalau mau bahas Islam itu enak kalau misalkan dari asal kata. Apakah ada hubungan antara kata iman dengan kata aman? Ya kalau dari sisi bahasanya semuanya itu akan kata. Iman itu dari kata aman atau amana yu'minu imanan. Berarti kalau begitu orang yang beriman itu orang yang pasti aman. Ada hubungannya dengan kata imun? Nah, itu. Kalau dari ini nanti cocokologi. Tapi imun itu kan bahasa kitanya namanya daya tahan tubuh. Orang kalau misalkan sudah beriman, kemudian dia memiliki rasa aman. Orang kalau sudah memiliki rasa aman, tenang, nyaman, damai, berarti kan imunnya meningkat. Bisa aja sebetulnya. Karena orang-orang
untuk meningkatkan imun. Tapi karena mereka dikuatkan imannya, maka mereka akan meningkat. Jadi pertanyaan saya, Pak Abdul Rahman, ketika ujian terbuka kemarin, pertanyaan terakhir itu dari Dr. Ibdalsa. Saya syukuran sebagai promoventus, sebagai ahli nahu, katanya dia, dari disertasinya itu, tolong jelaskan kepada kami bagaimana ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba dalam perspektif nahu, sorof dan balaghah. Itu pertanyaan penutup begitu. Ya. Itu kata Bu Yaida. Pertama, saya spesifikasikan. Pertama, jelaskan dalam perspektif 3 ilmu itu, nahu, sorof dan balaghah. Yang kedua, isim mausul itu ada 2. Satu ada namanya ma, maksudnya salah satu ada ma. Ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Yang kedua adalah ada man. Man itu untuk sesuatu yang berakal. Jadi kalau misalkan ini ditanya, mahada, hada kubun, apa ini? Ini adalah gelas. Itu adalah ma, bukan manhada. Mahada, hada maktabun, ini adalah meja. Tapi kalau ke orang bukan mahada, manhada, siapa ini? Tapi kenapa Allah menggunakan kata ma untuk perempuan dalam ayat itu? Oh, itu luar biasa pertanyaan. Bab Yedidin sampai, wah ini jawaban seseorang mau kemana? Berarti kalau perempuan itu pakai ma, berarti tidak berakal ya kalau yang dua. Saya bilang, kenapa Allah menggunakan kata ma untuk perempuan yang mau diduakan, ditigakan dan diempatkan? Karena perempuan yang sudah mau diduakan, ditigakan, perempuan yang tidak menggunakan akal tapi menggunakan keimanan tersebut. Oke, ini ketawa ya. Oke. Jadi saya bilang, jadi laki-laki jangan sibuk mencari 2, 3, dan 4. Imankan istri, takwakan istri. Istri yang akan mencarikan partner buat kita semua. Waduh, itu tidak sampai rame banget. Tapi saya izin dulu istri saya pas ngomong itu kan. Itu rame, itu sidang terbuka paling heboh katanya gitu. Itu pertanyaan saya juga di luar dugaan, kenapa kok pengujiannya begini kata saya gitu. Apa hubungannya dengan tazkiyah nafas kata saya gitu. Sebagai orang yang mendalami tentang tolong satu, bagaimana pandangan ayat itu berdasarkan nahu, sorof dan balaghah. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata ma untuk perempuan yang diduakan, ditigakan? Apakah dia sudah tidak menggunakan akal tapi menggunakan iman? Ada apa Rasulullah? Luar biasa ponakan saya, dijawabnya bisa aja gitu. Itu kemarin itu sampai begitu itu ya. Jadi itu kayaknya saya disidang dari jam 4 sampai jam 5:30 dan itu terheboh kayaknya beramai karena perdebatannya luar biasa. Tapi di sidang tertutup saya lebih didebat lagi, ya, lebih susah, seru lagi gitu. Jadi begitu. Nah, makanya saya tadi katakan begitu. Jadi kita ini kadang-kadang kurang berani menawarkan solusi. Jadi saya sebetulnya mengkritisi tentang bagaimana S2 pakai Quran dengan gramatika. Sampai-sampai ke Pak Kiai Promoventus siap untuk membuat kurikulum tentang anti korupsi, pendidikan anti korupsi, siap. Ya, kurikulum pendidikan anti korupsi saya bikin dengan analisis terkait dengan konsep tazkiyah nafas. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah keluar saya sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin kita, istiqomah di dalam iman, ilmu dan amal kita, berkah rezeki kita. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.